dengan mata kepala saya sendiri bahwa pesantren itu tidak ada. Tidak mau katanya itu. Saya berusaha jangan itu. Akhirnya diantarin oleh teman-teman dari Al-Irsyad Cilacap. Itu pakai mobil pribadi itu 1,5 jam ke dalam itu. Lewat sawah terus. Ketemulah itu tempat. Jadi ada sebelah kanan itu pojok itu ada kantor kepala desa itu. Lewat dikit kemudian ada kali. Sudah itu kiri terus baru ketemu. Di sana tidak ada pesantren. Satu kandang kambing panjang itu memang cocok untuk pelihara domba atau kambing itu. Sebab rumputnya banyak. Satu lagi ada rumah panggung yang punya tiang kayak rumah orang ya tiang gitu, rumah kayu itu. Jadi itu yang ada di sana, tidak ada pesantren. Dan untuk diketahui, untuk ngambil air minum aja 7 kilo dari situ. Airnya asin itu, bekas tambak udang yang tidak dipakai orang gitu. Akhirnya mereka bikin rumah di situ. Dan kayaknya tanahnya juga masih tanah garapan aja, belum ada surat-suratnya itu saya perhatikan. Jadi tambak udang kalau air laut itu naik penuh air itu gitu. Jadi tidak ada Pak yang bilang pesantren Al-Mu'min Cilacap itu tidak ada wujudnya. Mereka minum ini, keluarga ini yang tinggal situ, yang cari duit itu, memang mereka itu keluarga. Beli air aqua 7 kilo dari situ untuk minum. Di aqua itu mereka minum gitu. Jadi bohong. Itu saya datang 31 Oktober tahun 2003 berarti 2 tahun yang lalu lah. 3 tahun ya, 2 tahun yang lalu. Nggak ada. Adapun buku-bukunya itu memang buku Ingkar Sunnah. Sesat menyesatkan itu. Udah kita bilang sama orang-orang, tapi memang mereka itu mentalnya kuat untuk mencari duit itu. Biar dibilang juga masih biasa aja begitu. Jadi Al-Mu'min Cilacap itu adalah tidak ada pesantrennya itu gitu. Nggak ada. Dan buku-bukunya itu buku Ingkar Sunnah. Kemudian yang menarik mereka harus kita tahu bagaimana sih paham Ingkar Sunnah ini sehingga bisa sesat itu. Mereka mengartikan atiullah wa atiur rasul itu atiullah taat kepada Allah, atiur rasul taat kepada Allah, kepada atiullah taat pada Al-Qur'an, atiur rasul taat kepada Al-Qur'an. Sebab dasarnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang diucapkan oleh Rasul itu adalah wahyu. Wahyu itu Al-Qur'an itu. Di luar Al-Qur'an tidak ada lagi gitu. Jadi mereka itu Allah itu Al-Quran, Rasul itu Al-Quran. Di situ mulai sesatnya mereka itu. Saya pernah berdebat dengan Haji Sanwani ini, rame pasar rumput. Mereka itu datang pada pengurus masjid sekitar sana. Kalau ingin masuk surga ikutin saya. Beraninya begitu Haji Sanwani. Kalau ingin masuk surga ikutin saya. Jadi semua pengurus masjid diajak begitu. Siapa yang berani debat, ayo debat. Maka terjadilah perdebatan di pasar rumput itu. Begitu terjadi perdebatan yang ditanyakan oleh Haji Sanwani pada saya waktu itu. Min, dia bilang, ya memang kena guru kita kan. Saya mau tanya sama kamu. Kamu katanya kan mengikuti Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Coba unjukkan pada saya ayat Al-Quran yang menyuruh mengikuti Al-Quran dan hadis. Kata dia. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Salah, dia bilang begitu. Yang jelas-jelas mengatakan suruh ikut Al-Quran dan hadis yang sahih. Semua atiullah wa atiur rasul ditolak. Salah. Akhirnya waktu itu tolong diambilkan, minta papan tulis. Diambilkan. Sudah itu saya tulis di papan tulis pertanyaan itu. Sebilang, pertanyaan ini bukan keluar dari mulut Haji Sanwani ini sebenarnya. Tapi pertanyaan semacam ini adalah keluar dari semulut seorang Yahudi yang pernah masuk di Al-Azhar tahun 8485. Profesor Dr. Gurdjiehr orang Jerman, ya, dia ini
orientalis yang pernah belajar hadis di Al-Azhar tahun 1884-1885, setelah pulang dari Al-Azhar itu dia menulis buku Aqidah wa Syariah fil Islam. Disitulah adanya pertanyaan yang diajukan oleh Haji Sanwani. Jadi Haji Sanwani ini melanjutkan pertanyaan dari seorang Yahudi, bukan baru ini. Rupanya di situ ada mayor dari Kopkamtib, maaf saya sebut itu Mayor Hendro namanya, bukan Pak Hendro Priyono ya, jangan salah. Langsung waktu itu rumahnya Jalan Tebu nomor 146 di Depok 1, saya ingat betul. Menyetop itu perdebatan, alasannya jangan bicara politik dalam masjid, begitu oleh Pak Hendro itu. Jadi akhirnya setelah dia tunjukkan kartu identitasnya sama saya dan jangan bicara politik dalam masjid, akhirnya saya ucapkan terima kasih Pak, bahwa pada hari ini saya punya teman baru dari Kopkamtib, yaitu Pak Hendro, saya bilang begitu. Selesai. Jadi berdebat itu saya siap berdebat dengan ini, tapi itu persoalannya itu. Jadi pernah terjadi perdebatan dan itu rame di pasar, ya, di pasar. Cuman itu enggak selesai itu karena di stop oleh Pak Hendro itu. Pak Hendro ini adalah orang Kopkamtib pusat, mayor dia waktu itu. Kemudian daya tariknya juga waktu itu setiap ngaji itu dapat amplop 5.000, saya tahu persis. Jadi setiap ikut ngaji di rumah Lukman Hakim di Rawamangun sana, jadi 5.000. Tahun 80-an uang 5.000 itu mahal, ya, bukan seperti 5.000 sekarang. Kemudian kalau ustadz 7 kali berturut-turut ngaji di situ, tinggal ukur aja jas, celana itu jas sama sepatu itu udah 7 kali berturut-turut itu udah ukur aja itu. Memang dibikinin jas kalau ustadz gitu. Dari luar Jakarta lain lagi. Kemudian kalau bawa orang satu dapat 5.000 juga. Dapat 5.000 juga. Saya itu punya intel, maaf aja kalau saya sebutin namanya. Kan kaki tangannya Pak Nunun Nurul Ihsan itu. Itu yang tukang kumpulkan orang dari Jawa Barat sana itu untuk ngaji ke Galia ini. Cuman celakanya Nunung itu setiap apa yang dia lakukan tadi malam, pagi udah saya tahu. Karena teman dia itu yang kemana-mana itu intel saya. Dia enggak tahu bahwa itu intel saya. Maka dia ngomel-ngomel, dari mana si Amin ini tahu kan apa yang saya lakukan? Tahu aja itu kan. Dari mana itu katanya itu? Gila itu katanya. Padahal tuh teman dekat dia itu intel saya. Jadi subuh-subuh udah ke rumah dia, Pak, ini ngaji tuh nih, Mak. Jadi begitu, saya tahu persis. Ya, semoga Allah ampunkan, udah meninggal Pak Nunung itu. Gitu. Tapi itu cerita yang sebenarnya. Pak Nunung Nurul Ihsan itu saya tulis dalam buku itu, kaki tangannya itu Haji Umar Hatib, ya, ketua Al-Ghuraba Rawamangun sana, sama Nunung Nurul Ihsan itu. Saya tulis dalam buku gitu. Jadi itu persoalan daya tariknya itu duit, ya. Bawa orang satu 5.000, bayangkan berapa? 10 orang saat itu 50.000, bukan seperti 5.000 tahun sekarang begitu. Jadi itu daya tariknya. Jadi saya ulangi lagi, Al-Mu'min Cilacap itu adalah tidak ada pesantrennya dan bukunya itu menyesatkan dan dihimbau pada umat Islam supaya jangan memberikan bantuan kepada ini, sebab ini merusak Islam. Dari uang dari kita dicetak buku untuk menyesatkan juga umat. Saya kira apa lagi? Ya. Perkembangannya kalau secara organisasi setelah Pak Lukman Hakim, Lukman Saad, Direktur Galia itu meninggal, memang mereka itu tidak terkoordinasi begitu, tapi masih saja karena ini namanya ideologi mereka itu yakin betul dengan kebenaran ajaran mereka itu dan yakin betul bahwa kita ini sesat. Jadi mereka itu kemana-mana itu menyebarkan paham sesat mereka ini, termasuk di Padang, ya, di Sulawesi Selatan banyak itu, kemudian di Irian sana banyak, dan juga di Jakarta ini. Dan untuk diketahui, saudara Adria Jamura itu adalah sekarang itu, maaf,
jadi direktur